Oke, ini kita baru colok. Dan yang pertama kita cek lampu indikator di bawah. Oke, sudah nyala. Yang putih. Dan ini belum ada gerakan. Oke, kita lihat masih posisi awal. Membutuhkan 5-10 menit di awal untuk bergerak hidup. Oke. Kabel sudah terpasang. Kemudian colokan listrik juga sudah tertancap. Biasanya membutuhkan waktu beberapa menit. Untuk antenanya, kit Starlink antenanya relay atau mencari pergerakan, mencari sinyal satelit. Ini dalam rumah. Hanya kita pastikan antenanya bisa bergerak untuk mencari satelit. Dan router wifi-nya on atau hidup seperti ini. Oke, nyala putih di sini. Tengah-tengah kedua colokan itu ada warna putih yang menyala. Jadi pastikan di sini yang nyala. Oke, sambil menunggu untuk antenanya bergerak. Ini masih posisi default atau posisi awal. Untuk memastikan kit Starlink-nya berfungsi, itu yang utama. Kemudian router wifi-nya hidup. Router wifi-nya hidup, kemudian bisa menyalurkan listrik ke kit Starlink-nya. Sehingga kita memudahkan kita untuk melakukan aktivasi nanti pada saat kita terkoneksi dengan wifi Starlink. Oke, sambil kita tunggu terus. Ini baru kurang lebih 2 menit. Ini karena mau dikirim ke desa, desa yang jauh dari sini, di daerah terpencil yang memang tidak dijangkau oleh fiber maupun Telkomsel dan juga provider 4G lainnya yang terkendala, sehingga kita siapkan paket Starlink dengan listrik portable-nya berupa aki, inverter, dan juga adaptor-adaptor yang dibutuhkan. Oke, sudah memasuki 3 menit. Kita masih tunggu untuk antenanya bergerak. Kita geser ke sini. Jadi sambil tetap memantau, sudah on terus. Oke sahabat, ini sudah bergerak. Ya, kurang lebih 1-5 menit. Nah, sudah menghadap lurus ke atas. Itulah pertama kita hidupkan setelah kita colok listrik dan colokan LAN dari kit Starlink ke router. Jadi router ini sebagai penyambung listrik dan juga data internetnya. Jadi dari data internet dari kit Starlink masuk ke router, sekaligus router mensuplai daya listriknya ke kit Starlink untuk hidup. Jadi keduanya saling membutuhkan. Berbeda dengan pada saat kita membutuhkan EDUP atau adaptor saja tanpa menggunakan kit Starlink, kit Wi-Fi-nya, router Wi-Fi-nya, itu berbeda lagi. Jadi ada juga yang menggunakan adaptor PoE dari Yaoseng ataupun EDUP yang dari kit Starlink langsung masuk ke adaptor PoE-nya, dan dari adaptor masuk langsung ke router maupun ke mikrotik. Itu berbeda lagi. Itu kita tidak perlu bypass dan kita tidak perlu router Wi-Fi dari Starlink ini lagi. Namun jika hanya bypass, kita butuh LAN PoE saja, seperti beberapa paket LAN PoE yang sudah pernah direview sebelumnya.
itu kita akan tetap menggunakan router Starlink ini sebagai supply internet dan juga supply listriknya. Walaupun WiFi dari router Starlink sudah off, kita akan gunakan ke WiFi dari router yang kita akan gunakan, router yang kedua ataupun ketiga dan seterusnya. Itulah informasi sahabat semua, bagaimana Starlink bisa diaktifkan pertama kali untuk menguji apakah router WiFi Starlinknya normal ataupun kit antenanya ini normal. Kita cukup melihat seperti itu dan selanjutnya kita akan melakukan aktivasi. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.